Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikillah, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Semarang dengan NIM C2B018314. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu motor 3 pas yang terdiri dari pengertian, konstruksi dari motor 3 pas itu, prinsip kerja, dan kelebihan dan kekurangan dari motor 3 pas, dan pengaplikasian apa saja yang dapat dilakukan di dunia industri. Yang pertama, kita mulai dulu dari pengertian. Pengertian dari motor listrik 3 pas sendiri adalah motor yang bekerja dengan memanfaatkan perbedaan fasa pada sumber listriknya ya untuk menimbulkan gaya putar pada bagian rotornya. Perbedaan fasa pada motor 3 pas didapat langsung dari sumbernya. Hal tersebut yang menjadikan pembeda antara motor 1 pas dengan motor 3 pas. Selanjutnya, untuk konstruksi dari motor 3 pas ini. Untuk konstruksi motor 3 pas, di sini ada dua komponen utama, yaitu stator dan rotor. Stator sendiri merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang dapat menginduksikan medan elektromagnetik pada kumparan rotornya. Dan untuk rotor adalah merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksikan kepada kumparan rotor. Untuk lebih lengkapnya mengenai konstruksi motor 3 pas, di dalam slide ini sudah ada gambar mengenai motor 3 pas. Untuk konstruksi motor 3 pas antara lain yaitu ada rotor, yang kedua ada stator juga, yang ketiga belitan stator, yang keempat bearing, yang kelima poros, yang keenam cincin hubung singkat, yang ketujuh kipas rotor, dan yang terakhir ada terminal box. Mungkin untuk tiap motor ada beberapa konstruksi yang berbeda, cuma kebanyakan tetap menggunakan konstruksi yang seperti ini. Prinsip kerja motor 3 fas. Di sini saya menjelaskan secara singkat saja. Prinsip motor 3 pas yaitu motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator kepada kumparan rotornya. Bila kumparan stator motor induksi 3 pas yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan 3 fas, maka kumparan stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Garis-garis gaya flux yang diinduksikan dari kumparan stator akan memotong kumparan rotornya sehingga timbul EMF atau GGL atau tegangan induksi. Untuk pengaplikasian motor 3 pas di dunia industri, ada berbagai macam hal yang dapat dilakukan dengan motor 3 pas itu. Di sini saya mengambil contoh seperti konveyor, terus ada juga pompa motor, terus ada juga aktiator atau mixer yang mana penggeraknya itu tetap menggunakan motor, ada juga kompresor, dan yang terakhir ini yang saya sebutkan adalah blower. Dan yang terakhir yaitu mengenai kekurangan dari motor 3 pas ini adalah pengaturan kecepatannya sempit. Selain itu, variasi kecepatan akan mengorbankan efisiensi. Dan yang kedua, seperti motor DC Sun, kecepatan berkurang dengan penambahan beban. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan dalam penjelasan materi yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.